Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin, saya Imelda Agustin dengan NIM F1E1 22002. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan dengan topik manajemen sumber daya data. Tanpa berlama-lama, yuk langsung ke videonya. Nah, materi yang akan saya presentasikan adalah manajemen sumber daya data. Teman-teman perlu tahu nih, kalau data itu merupakan sumber daya yang paling penting dalam sebuah perusahaan sebagaimana aset perusahaan lainnya. Saat ini, banyak perusahaan yang tidak akan hidup ataupun berhasil jika mereka tidak mengetahui apa-apa saja sih yang ada di perusahaannya, baik itu operasi yang internal maupun eksternal. Inilah sebabnya mengapa para perusahaan dan para manajer harus menerapkan manajemen sumber daya data. Lalu, apa sih manajemen sumber daya data itu? Manajemen sumber daya data adalah sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, gudang data, dan alat manajemen lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang manajemen sumber daya data, kita harus mengetahui dasar-dasar konsep data. Dasar-dasar konsep data ini terdiri dari 4, yaitu karakter, field, catatan, dan database. Nah, kita punya satu studi kasus nih di Argosy Gaming CO, yaitu sebuah perusahaan judi yang berpusat di Alton, Illinois yang menjalankan 6 kasino kapal di Mississippi membuat sebuah keputusan untuk menyatukan semua data pelanggan dengan harapan meningkatkan pandangan pihak manajemen operasional perusahaan dan berpeluang membantu memperkuat hubungan pelanggan. Untuk itu, perusahaan perlu mengakses berbagai database dan mengembangkan sistem ekstrak, transform, load, atau ETL untuk membantu membangun serta memelihara gudang data pusat. Jason Fortenberry, seorang analis gudang data, masuk ke Argosy untuk mengerjakan proyek gudang data tersebut. Tugasnya dipermudah, katanya, dengan adanya alat software ETL Genio dari Hummingbird Ltd yang membantunya selama berproyek. Namun, ia sadar bahwa mempersiapkan diri dalam proses ETL ini sama pentingnya dengan memiliki software yang tepat. Setiap kapal memiliki cara unik dan tidak kompatibel satu sama lain untuk mendefinisikan pusat aktivitas operasional dan karakteristik pelanggannya. Karena pada dasarnya setiap kasino memiliki aturan mainnya masing-masing dan tentu saja berbeda setiap kasino. Contohnya nih, berbagai kapal menghitung kunjungan dalam cara yang berbeda. Masalah seperti ini memunculkan data yang tidak konsisten atau bermasalah. ETL seringkali bermasalah karena kerumitannya. Jadi, ETL ini rumit dalam pengerjaannya dan berbagai tantangan bisnis yang mendasarinya seperti memastikan bahwa rencana telah matang dan data yang dimiliki berkualitas untuk diproses. Jadi data-data yang akan dimasukkan ke dalam alat ETL ini harus berkualitas. Penggunaan ETL harus dilakukan oleh yang sudah ahli dan memastikan bahwa gudang data yang dibangun menggunakan dasar-dasar ETL ini dapat memenuhi pertumbuhan aliran data dan kebutuhan informasi di masa mendatang. ETL melibatkan pengekstraksian data dari berbagai sumber, mengubahnya, dan memasukkannya ke dalam gudang data. Philip Russon, seorang analis dari Giga Information Group, mengatakan bahwa gudang data seringkali berisi nilai dan struktur data yang tidak pernah ada dalam sistem sumber. Oleh karena itu, akan banyak pertanyaan analitis yang akan diajukan oleh para pemakai dari bidang bisnis yang perlu dijawab oleh gudang data yang hanya melalui berbagai nilai yang telah dihitung. Maka alat ETL harus menghitung semua hal ini dari berbagai sumber data dan memasukkannya ke dalam gudang tersebut. Selama bertahun-tahun, pengabdian Fortenberry dalam proyek ETL
Ia berkata bahwa sebuah alat integrasi data dari ETL dengan cepat menjadi sistem syaraf pusat proyek tersebut karena mengkoordinasikan proses untuk ekstraksi data, sumber, dan memasukkannya ke dalam gudang data. Akan tetapi, bagi Argosy, memasukkan semua data tersebut ke dalam gudang tidak memberikan hasil yang dapat langsung digunakan dan dapat dipercaya. Nah, TI memainkan peran utama dalam mengidentifikasikan berbagai masalah dan membantu keluarnya konsensus antar unit bisnis tentang cara mendefinisikan dan menggunakan berbagai kategori. Kini gudang berjalan dengan mulus dan memberi hasil yang dapat dipercaya untuk analisis bisnis dan pelaporan bagi pihak manajemen, hingga jumlah pertemuan yang diadakan untuk memecahkan masalah turun drastis. Nah, jadi para TI ini akhirnya menemukan jalan keluarnya bagaimana alat ETL ini bisa membantu Argosy dengan maksimal, yaitu dengan mengelompokkannya ke dalam berbagai kategori data. Nah, ternyata ada pertanyaan nih, apa nilai bisnis dari gudang data? Gunakan Argosy Gaming sebagai contoh. Nah, jadi nilai bisnis dari gudang data itu ada penghematan biaya, peningkatan efisiensi, dan peningkatan kinerja bisnis. Lalu, persoalan nomor 2, ada mengapa Argosy menggunakan alat software ETL? Manfaat dan masalah apa saja yang timbul? Bagaimana mengatasinya? Nah, jadi mengapa Argosy menggunakan alat software ETL? Yaitu untuk menyatukan semua data pelanggan dengan harapan meningkatkan pandangan pihak manajemen operasional perusahaan dan berpeluang membantu memperkuat hubungan pelanggan. Selain itu, ETL juga fleksibel, efisien, dan kemampuannya untuk mengintegrasikan data secara real-time. Lalu manfaat. Apa manfaatnya? Alat ETL dengan cepat menjadi pusat syaraf atau otak dari proyek gudang data. Selanjutnya, masalah apa saja yang timbul? Ternyata, masalahnya ini terdapat pada kerumitan penggunaan alat ETL, laporan data yang disampaikan oleh setiap kapal tidak kompatibel, sehingga data menjadi bermasalah dan tidak memberikan hasil yang dapat langsung digunakan. Ada lagi satu lagi, bagaimana cara mengatasi dari masalah tersebut? Ya, itu tadi para ahli TI mendefinisikan data menggunakan berbagai kategori data. Pertanyaan yang ketiga, apa saja tanggung jawab utama dari para manajer dan praktisi bisnis dalam pengembangan gudang data? Gunakan Argosy Gaming sebagai contoh. Yang pertama ada mengelola anggaran biaya, yang kedua ada mengelola risiko proyek, yang ketiga memastikan integritas data. Nah, tadi kan pada konsep-konsep data tadi ada namanya database. Jadi database ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada database operasional, yaitu menyimpan data terinci yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi dari suatu perusahaan. Database operasional ini juga biasanya disebut Subject Area Database atau SADB. Selanjutnya ada database terdistribusi atau distributed database, yaitu database yang bertempat dalam server jaringan World Wide Web atau yang biasa kita sebut WWW, intranet dan extranet perusahaan atau di jaringan perusahaan lain. Yang ketiga ada database eksternal, yaitu database yang tersedia dalam bentuk statistik mengenai aktivitas ekonomi dan demografis dari bank data statistik. Yang keempat ada database hipermedia, yaitu database yang terdiri dari berbagai halaman hyperlink dari multimedia, yaitu teks, grafik, gambar, fotografi, klip video, segmen audio, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada yang namanya gudang data dan penambangan data. Gudang data berisi pusat data yang telah dibersihkan, diubah, dan dikatalogkan agar mereka dapat dipakai
oleh para manajer dan praktisi bisnis lainnya untuk penambangan data, pemrosesan analitis online, dan analisis bisnis untuk bentuk lainnya, riset pasar, dan untuk pendukung keputusan. Selanjutnya, penambangan data atau data mining adalah penggunaan utama dari database dalam gudang data. Dalam penambangan data, data di suatu gudang akan dianalisis untuk mengungkapkan pola dan tren tersembunyi dalam aktivitas bisnis yang telah lewat. Selanjutnya, pemrosesan file secara tradisional. Pendekatan pemrosesan file tradisional dahulu digunakan dalam pemrosesan data bisnis selama bertahun-tahun. Setiap aplikasi bisnis didesain untuk menggunakan satu atau lebih file data khusus yang berisi hanya satu jenis tertentu catatan data, sehingga membuat para pemakai akhir atau para manajer merasa frustasi ketika organisasi bergantung pada pemrosesan file. Terdapat banyak masalah dalam pemrosesan file ini, yaitu diantaranya penumpukan data, kurangnya integrasi data, ketergantungan data, dan masalah-masalah lainnya. Karena terlalu banyaknya masalah pada pendekatan pemrosesan file secara tradisional, maka dilakukanlah pendekatan manajemen database. Pendekatan pemrosesan file digantikan oleh pendekatan manajemen database sebagai dasar dari metode modern dari pengelolaan data organisasi. Pendekatan manajemen data mengonsolidasi catatan data yang sebelumnya berada dalam file-file terpisah menjadi database yang dapat diakses oleh banyak program aplikasi yang berbeda dan memudahkan para pemakai untuk mengakses data dalam database. Hal-hal yang akan berkaitan dengan pendekatan database yaitu database manajemen software atau DBMS, yaitu penyelidikan database, pemeliharaan database, dan pengembangan aplikasi. Selanjutnya, struktur database. Yang pertama ada hierarkis, yaitu pemrosesan transaksi yang jenisnya rutin dan terstruktur yang merupakan karakteristik dari banyak operasi bisnis. Yang kedua, jaringan. Mengakses elemen data dengan mengikuti salah satu dari beberapa jalur. Yang ketiga adalah relasional, yaitu semua elemen data dalam database disimpan dalam bentuk tabel-tabel sederhana. Multidimensional adalah mengatur data dan menyajikan hubungan antar data dalam kotak-kotak data. Yang terakhir ada berorientasi pada objek, yaitu menangani dengan baik jenis-jenis data yang lebih rumit daripada struktur database lainnya dan secara otomatis membuat objek-objek baru. Nah, ini adalah contoh dari struktur database ya. Lalu ada pengembangan database. Para pengembang database menggunakan Database Definition Language atau DDL dalam DBMS untuk mengembangkan serta mengspesifikasikan isi data, hubungan dan struktur dari setiap database, serta untuk mengubah spesifikasi database jika diperlukan disimpan dalam kamus data. Di dalam pengembangan database ada yang namanya katalog atau direktori manajemen database yang berisi metadata, yaitu data mengenai data. Database administrator atau DBA dan analis desain database bekerja sama dengan para pemakai akhir dan analis sistem untuk membuat model proses bisnis dan data yang mereka butuhkan. Dalam pengembangan database, kita harus mendefinisikan data apa yang harus dimasukkan dalam database, lalu struktur atau hubungan apa yang harus ada di antara berbagai elemen data. Pengembangan database dapat dimulai dengan proses perencanaan data dari atas ke bawah. Hal ini dapat melibatkan berbagai model, database area subjek, dan model data yang mencerminkan elemen data logis, serta hubungan yang dibutuhkan untuk mendukung operasi dan manajemen proses bisnis dasar dalam organisasi.
Desain fisik database mengambil tampilan fisik data atau internal yang mendeskripsikan bagaimana data secara fisik disimpan dan diakses dalam alat penyimpanan sistem komputer. Ya, itu tadilah presentasi dari materi manajemen sumber daya data yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.